Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutomo. Kompetensi yang saya ambil adalah SKTTK Bangsang level 4. Di sini saya akan mempresentasikan Bangsang sesuai dengan SKTTK. Ada 5 elemen kompetensi. Yang pertama, saya akan tentang standar operating procedure atau SOP. SOP sendiri adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Ada surat perintah kerja atau SPK. Surat perintah kerja itu sendiri adalah merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu pula. Surat ini sangat lazim digunakan saat dilakukan pekerjaan kerjasama antara sebuah instansi dengan instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Ini adalah gambar rencana. Setiap suatu pekerjaan, rencana pekerjaan pasti ada gambar rencana. Gambar rencana itu sendiri adalah gambar kerja yang berisikan rencana teknis dari lingkup umum hingga mendetail. Single line diagram. Single line diagram adalah single line satu jalur. Di sini ada contoh single line diagram tentang pemasangan lampu, 3 pas, motor, dan lain sebagainya. Checklist tool alat kerja. Di sini dilakukan pengecekan alat kerja antara ketersediaan alat ada apa tidaknya. Di sini juga dipaparkan seperti tang kombinasi, tang potong, obeng, isolasi, cutter, tangga, rometer, isolasi resisten, dan kelengkapan lainnya. Kemudian checklist APD. Checklist APD adalah pengecekan APD antara ketersediaan APD yang dibutuhkan itu ada atau tidaknya. Kemudian yang terakhir adalah notulen briefing ini pada elemen 1. Kalau menurut saya notulen briefing adalah sebagai pengingat buat setiap anggota briefing, sebagai panduan saat kita akan mulai mengerjakan kegiatan, sebagai penghemat waktu bagi setiap anggota karena tidak perlu bertanya tugas kepada masing-masing anggota lainnya. Sebagai catatan, jika ada anggota yang tidak dapat menghadiri briefing, tidak perlu bertanya kepada anggota-anggota yang lainnya. Kita masuk pada ke elemen 2. Pelaksanaan persiapan pada elemen 2. Pada elemen 2, pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemasangan. Poin awal adalah mengidentifikasi material proteksi. Di sini saya memberi contoh adalah MCB, material proteksi. Jadi yang perlu diidentifikasi adalah cek apakah material sudah sesuai SNI. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah ukuran arusnya sesuai dengan rencana dari suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah cek apakah material masih bagus atau ada yang cacat produk. Kemudian yang terakhir adalah cek jumlah yang dibutuhkan untuk rencana kerja. Mengidentifikasikan material saklar, stop kontak, lampu, dan peralatan lainnya yang tertera di SKTTK. Jadi yang perlu diidentifikasi adalah kotak BHP, apakah polaritasnya juga sesuai dan ada label SNI, itu suatu keharusan. Yang poin kedua adalah saklar lampu, cek apakah material sudah sesuai dan ada label SNI.
Ketiga adalah kotak kontak, cek polaritas dan label SLI juga. Fitting lampu juga tak lupa cek polaritas, ada label SLI atau tidak. Dan yang terakhir adalah label lampu, cek polaritas dan label SLI juga. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi alat kerja dan alat bantu. Di sini yang perlu disiapkan adalah peralatan utama seperti tang kombinasi, tang potong, obeng, cutter, S-tester sebagai alat ukur, multimeter, isolator, resisten tester juga alat ukur, lalu paku dan lain sebagainya. Tak lupa pula dalam identifikasi pastikan bahwa tiap personil mempunyai alat berdasarkan kompetensi dan rencana kerja mereka. Kemudian mengidentifikasi kesiapan alat ukur yang digunakan. Di sini saya memberi contoh adalah insulation resistant tester. Kemudian ini adalah tester untuk pengukuran nilai pembumian. Kemudian roll meter. Pastikan semua alat berfungsi dengan normal. Kemudian mengidentifikasi APD atau K2 dan K3. Di sini saya memberi contoh rompi safety, sarung tangan, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sabuk safety, dan masker safety. Dan pastikan semuanya ready dan berfungsi dengan baik. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan dan pemasangan. Di sini ada pembagian tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Seorang leader, koordinator ataupun pemimpin memberikan tugas kepada masing-masing petugas untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Dan itu suatu keharusan. Karena apa? Karena kompetensi tidak dimiliki pada petugas lain, maka petugas itu tidak akan bisa untuk mengerjakannya. Poin berikutnya adalah melaksanakan pemasangan sesuai dengan kompetensi yang diambil. Setelah memberikan suatu tugas kepada petugas, maka seorang koordinator atau leader, maka petugas harus melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan surat tugas dan harus berdasarkan SOP. Seperti ini potensinya di instalasi gedung atau rumah, maka petugas tersebut harus hanya mengerjakan pada poin tersebut. Ada memberi tugas kepada petugas tentang pemasangan PHP, maka petugas tersebut hanya mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Seperti pula dengan SKUTR dan SKUTR. Di sini kita masuk ke elemen kompetensi yang keempat, yaitu mengatasi permasalahan. Identifikasi permasalahan yang timbul. Itu judulnya. Nah, di sini ada suatu permasalahan yang jelas harus bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Berarti dicarikan identifikasi faktor penyebab sehingga timbul suatu masalah secara teknis maupun non teknis, kemudian dicarikan solusi bersama untuk dikerjakan bersama pula. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul. Seorang petugas di lapangan pasti akan menghadapi suatu masalah atau trouble, dan mereka tidak berkewajiban untuk menyelesaikan itu, sedangkan mereka tidak mampu. Maka seorang petugas harus melaporkan suatu permasalahan itu kepada atasan mereka, baik itu sebagai pengawas, mandor, dan juga mandor juga seperti itu, melaporkan apa yang dilaporkan oleh tim di lapangan kepada penanggung jawab atau koordinator. Dan begitu juga sebaliknya, seorang koordinator juga akan melaporkan ke atasan mereka. Pelaksanaan penyelesaian masalah sesuai perintah kerja. Setelah dilakukan solusi melalui koordinasi bersama, pasti akan ada solusi untuk permasalahan tersebut. Maka seorang pimpinan akan memerintahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan berdasarkan solusi yang mereka sepakati. Pimpinan
memerintahkan kepada penanggung jawab atau koordinator juga begitu, memberikan perintah kepada pengawas atau korlap, dan juga begitu seterusnya pada petugas berdasarkan kompetensi petugas yang mereka miliki. Dan poin lagi adalah bimbingan teknis kepada pekerja dan rangka perbaikan. Seorang pimpinan perusahaan harus memberikan bimbingan teknis kepada tim lobnya secara teknis untuk sebuah pekerjaan yang memerlukan perbaikan pada penanggung jawab, kepada pengawas, pada petugas-petugas mereka di lapangan. Dan ini suatu keharusan. Yang terakhir adalah elemen kompetensi 5, membuat laporan. Laporan pekerjaan dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan. Jadi tim work, terutama petugas, koordinator, pengawas dan sebagainya membuat laporan kepada atas mereka dan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Baik itu hasil pekerjaan, rencana pekerjaan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, dan tidak lupa pula dokumen serta dokumentasi juga harus disertakan dalam laporan tersebut. Dan terakhir adalah penutup. Saya ucapkan terima kasih. Seandainya ada salah ketik atau salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.